وزدنا علما يا رب. طيب، قبل أن نأتي إلى الموضوع الجديد، هل هناك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ مجددا يا أخواتي في موضوع الجديد، لكن قبل أن نأتي إلى الموضوع الجديد، هل هناك أسئلة يا أخوات عن الأدلة المختلف فيها؟ Afwan saja نعم، fi تفضلي. sad dzari'ah fil akhir maka nambahan asalatan ila annahu yatawassalu bihi ilal mafsadah alaysa hada man yaqul ala annahu hujjatun wa man lam wa man yaqul ala annahu laysa bihujjatin idan alladhi yaquluna ala adami hujjatihi al-syafi'iyah wa al-syafi'iyah wal hanafiyah sadah. صحيح، نعم صحيح، أحسنتي. إذا النوع الثالث من سد الذريعة أو سد الذرائع ما كان مباحا أصالة، asalnya adalah mubah, إلا أنه يتوصل به إلى المفسدة. Tetapi ada sesuatu yang mubah ini mengantarkan kepada sesuatu yang memiliki fasad atau kerusakan, ada mafsadahnya. Ada masalah fungsi. Pada macam yang ini, ulama berbeda pendapat menjadi dua bagian. Ada yang mengatakan bahwa saddu zari'ah ini bisa menjadi hujjah, boleh dipakai, artinya sesuatu yang mubah ini boleh dilakukan, yaitu al-hanabilah wal malikiyah. Berarti sesuatu yang mubah ini boleh dikerjakan, sedangkan menurut asy-syafi'iyah wa al-hanabilah la naf'al hadza al-mubah. Hadza ya akhwat. نعم أحسنتي، هذا السؤال الجميل. إذن بيع السلاح وقت الفتن, menjual senjata pada saat zaman fitnah atau di daerah yang sering terjadi peperangan antar kabilah, atau yang sering terjadi anarkis atau bentrokan, maka menjual senjata di daerah tersebut diharamkan atau tidak boleh menurut Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik atau Al-Maliki wa Al-Hanabilah, menurut Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah. Sedangkan menurut Al-Maliki wal Hanabilah itu boleh-boleh saja karena jual beli asalnya mubah. Meskipun dia ya tawassalu ila al-mafsadah, meskipun jual beli senjata pada saat fitan itu memacu atau
menjerumuskan untuk orang semakin mudah untuk melakukan kekerasan saat sering terjadinya fitnah. Misalnya di tempat yang sering terjadi bentrokan antar kelompoknya. Nah, di situ semakin dibolehkan, maka akan semakin sering terjadi fitnah. Dan itu tidak sesuai dengan maksud dari maqasid syariah untuk hifzu an-nafsi. Maka yang membolehkan berhujahnya karena asalnya mubah dan dalil-dalil yang kuat yang lain, dan yang melarang adalah karena itu yatawassalu ila al-mafsadah. Tamam. هل فهمتي يا أختي؟ فهمت أستاذة. جزاكم الله خير. نعم أحسنت. وإياك بارك الله فيك. هل في سؤال آخر يا أخوات؟ طيب نأتي إلى موضوعنا الجديد، التعارض والترجيح. التعارض itu ada dalil yang saling bertentangan, zahirnya seakan-akan dalil ini bertentangan. Watarjih, dan bagaimana kita mentarjih atau memilih yang mana yang lebih kuat, mentarjih. At-ta'arudu huwa, yang dimaksud dengan ta'arud itu dalam ilmu usul fikih, taqabulud dalilaini, bertemunya dua dalil, bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Tetapi dua dalil ini saling menyelisihi, yukhalifu ahaduhuma al-akhar, salah satunya menyelisihi dalil yang lain. Wa hadza at-ta'arud fi zahir la fi al-haqiqah. Nah, adanya penyelisihan ini atau dua dalil yang saling menyelisihi itu hanya pada zahirnya saja, la fil haqiqah. Sebenarnya asalnya tidak ada pertentangan, tidak ada dua dalil yang saling bertentangan. Kenapa? Karena kabar Allah wa rasulihi, karena kabar dari Allah dan Rasulullah itu la yakunu kadiban sahih. Karena sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulullah itu tidak mungkin satu kebohongan. Bagaimana mungkin Allah membolehkan dan melarang dalam satu peristiwa atau satu hukum. Ada dalil yang mengharamkan, ada dalil yang membolehkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan wahyu itu yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang datang dari Allah langsung adalah Alkitab atau Al-Quranul Karim. Wa minan Nabi SAW huwa as-sunnah, itu la yumkinu yakuna kadziban, khabarnya dari Allah dan Rasulullah itu tidak mungkin kedustaan. Jadi sesuatu yang nampaknya ada ta'arud atau ada penyelisihan dua dalil, yang satu menyelisih yang lain, itu hanya tampak zahirnya saja. Bagaimana seorang itu mengambil dalil ketika menemukan dua dalil yang bertentangan? Dilihat asalnya, dilihat asbabul wurudnya, kemudian di al-jam'u baina dalilain, atau dilihat apakah ada nasakh dan mansukh atau ditarjih. Kemudian bagaimana kita mengambil sikap ketika ada dua dalil yang saling bertentangan? Al-amalu inda ta'arud. Bagaimana kita harus bersikap ketika ada dua dalil yang bertentangan? Al-awwal al-jam'u baina dalilain in amkan. Yang pertama sekali harus kita lakukan adalah menggabungkan. Ini hanya terlihat ta'arud pada luarnya saja atau zahirnya saja. Karena tidak mungkin ada kabar yang datang dari Allah dan Rasulullah, kemudian kabar itu membuat bingung. Ada larangan dan ada pembolehannya. Maka yang pertama harus dilakukan adalah al-jam'u, menggabungkan dua dalil tersebut. Seperti hadis la adwa wa la tiyarah. La adwa wa la tiyarah. وبينه وبين حديث فر من المجذوم فرار الأسد. Nah, dua dalil ini, intabihna ya akhwat, la adwa itu tidak ada penyakit menular. Artinya di sini yang bertentangan adalah yang pertama, hadis yang pertama itu menafikan bahwa tidak akan ada penyakit menular. Dan yang kedua, firarun minal majzum, kamu melarikan diri dari orang yang kena penyakit kusta, firarun minal asad. Ini adalah hadis yang dimana menyuruh kita untuk menjauh dari daerah yang
di sana tersebar penyakit kusta karena akan menular. Nah, seakan-akan dua hadis ini itu bertentangan. Tadi Rasulullah awalnya di hadis pertama mengatakan tidak ada penularan penyakit, la adwa. Yakni al-marad yu'di, yakni la marada yu'di. Tidak ada penyakit yang menular, artinya menafikan. Oh, berarti nggak ada penyakit menular. Nah, yang kedua, firun minal majzumi, firarun minal asadi. Kamu melarikan diri dari orang yang berpenyakit kusta, artinya menjauh dari daerah yang tersebar di sana, virus, yaitu penyakit kusta, seperti kamu menyelamatkan diri kamu lari dari singa. Berarti kamu harus lari, harus menjauh dari daerah yang tersebar penyakit di sana. Nah, bagaimana najma' baina dalilaini? Bagaimana kita menggabungkan dari dua hadis ini? Kaifa nujib? Innal adwal manfi fil haditsil awal. Ternyata penularan yang dinafikan oleh Rasulullah di hadis pertama itu huwa al-adwal ladzi yata'adda bi nafsihi, adalah penularan itu jika alladzi yata'adda bi nafsihi, tidak bisa menular dengan sendirinya. Penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya biduni takdirillah. Kalau bukan takdir Allah. Artinya la adwa wa la tiarah, takdirnya adalah la adwa illa biqadrillah illa bi amrillah, karena sesungguhnya penularan virus, penularan penyakit itu ada di tangan Allah, kuasa Allah. Berarti ada atau tidak? Hadis yang pertama itu bukan menafikan tidak ada penularan, tapi penularan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Maksudnya adalah al-adwa allazi yata'adda bi nafsihi itu la yujad. Itu yang dinafikan Rasulullah. Kenapa? Karena al-adwa atau penularan itu yatawaqqa'u bi masyiatillah, bi amrillah, bi takdirillah. Dengan kuasa Allah, dengan takdir Allah, dengan perintah Allah baru terjadi penularan. Hadza huwa al-maqsud. Kita najma' baina dalilaini. Yang dimaksudkan yang manfi atau yang dinafikan tidak ada penularan adalah tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Kalau Allah berkuasa akan terjadi penularan, kalau tidak maka tidak akan tertular. Jadi tetaplah la'an dua kata Nabi. Kemudian wasani, kalau tidak bisa al-jam'u baina dalilain, kita menggabungkan dua dalil itu. Berarti hadis yang tadi, yang pertama dan kedua tidak ada ta'arud karena ternyata zahirnya saja ada ta'arud. Ternyata setelah kita gabungkan kedua hadis itu, fil haqiqah la ta'arudha baina dalilain. Dua dalil itu tidak saling bertentangan. Wasthani an-naskhu inda 'adami imkaniyatil jama'. Nah, kalau tidak mungkin untuk kita gabungkan dua dalil itu, maka kemungkinan ada salah satu yang mansuh. Ada salah satu dalil yang mansuh, yang berubah hukumnya, diganti dengan hukum yang baru. Kahadisi hal huwa illa bid'atun min. Seperti hadis yang pertama adalah bahwasanya zakar atau kemaluan itu bid'atun minhu, bagian dari tubuh itu sendiri. Maka menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Karena hal huwa illa bid'atun min. Nah, tidaklah dia atau kemaluan itu kecuali bagian yang sama seperti tubuh lainnya. Fa'innahu yunsakh. Sesungguhnya hadis yang tadinya mengatakan tidak batal, dinasakh. Apa itu dinasakh? Diangkat hukumnya, diangkat dalil itu, atau hukum yang ada pada dalil itu dengan dalil yang lain. Itu hadis yang lain yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, hadis yang ternyata dua hadis ini, ada yang mutaqaddim dan ada yang mutaakhir. Kita tidak memungkinkan al-jam'u baina dalil lain. Kita lihat tarikhnya. Ternyata hadis yang pertama itu turun lebih dulu, dan hadis yang pertama menasakh karena dia yang turun terakhir, menasakh hukum yang pertama. Berarti hukum yang kita pakai sekarang apa? Ketika kita menyentuh kemaluan, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluan dia, maka batal wudunya. Falyatawaddu, artinya disuruh wudu kembali. Idzan hal hunaka ta'arud? Jawabullah.
الظاهر فقط فيها تعارض، ولكن الحقيقة أن الأول أو الحديث الأول ينسخ بالحديث المتأخر ورودا، وهو الحديث الثاني من مس ذكره فليتوضأ. أحسنت. ثم الثالث الترجيح، وهو تقوية أحد الدليلين على الآخر. إن لم يمكن الجمع بين الدليلين ومحال ورود النسخ، أو لم نجد النسخ والمنسوخ، إذا نعمل بالترجيح. Ini al-amal al-akhir. Kalau tidak bisa kita menggabungkan dua dalil itu, tidak pula menemukan bahwa yang satunya mansukh atau apa yang menasakhnya, maka kita mentarjih. Mentarjih taqwiyatu ahadi dalilain, menguatkan salah satu dari dua dalil tersebut terhadap dalil yang satunya. Pemintu rakit terjih, di antara cara kita mentarjih adalah tarjih riwayatil musbit ala nafi. Kita mentarjih atau menguatkan, memilih untuk menetapkan yang lebih kuat itu adalah riwayat yang menetapkan, bukan yang menafikan. Yang kedua, tarjihu al-qawli ala al-fi'li. Kita merajihkan hadithul qawli ala al-hadith al-fi'li. Dan yang ketiga adalah tarjihu riwayat sahibil kisah min ghairihi. Kita merajihkan riwayat yang datangnya dari tokoh dalam kisah tersebut langsung. Masalah kisah menikahnya Ummu Salamah dengan Rasulullah. Banyak sekali hadis meriwayatkan kapan terjadinya. Mana riwayat yang paling sahih adalah yang datangnya dari Ummu Salamah langsung, yaitu sahibu atau sahibatu al-qisah. Ila ghairi zalika minat turuq. Idzan tariqatu tarjih, awalan kita memilih menguatkan riwayat yang musbit, yang menetapkan sesuatu daripada yang menafikan, atau yang menafikan itu mentiadakan. Kemudian tarjih al-qaul ala al-fi'l, merajihkan al-qaul atau al-ahadits al-qauliyah min al-ahadits al-fi'liyah. Karena kalau qauliyah itu lafaznya langsung dari Rasulullah, sedangkan fi'liyah itu turun-temurunnya peragaannya itu melalui banyak jalur, sehingga mungkin saja berubah, kemungkinan akan berubah meskipun ihtimal berubahnya itu sedikit, tapi daripada ada ihtimal yang sedikit ini, mending kita ambil yang lafaznya langsung dari Rasulullah. Jadi tarjih al-qaul ala al-fi'il. Kemudian tarjih riwayat sahib al-qissah min ghairi sahibi al-qissah. Naam. هل في سؤال في الترجيح يا أخوات؟ التعارض والترجيح. Apa ini maksud dengan ta'arud? Apakah ada ta'arud dalam al-adillah asy-syar'iyyah? Ma huwa al-jawab ya akhwat? Apakah agama ini dibangun dengan keraguan-raguan atas sesuatu yang membingungkan, sehingga ada dua dalil yang mana salah satunya menyelisih yang lain atau salah satunya menafikan dalil yang lain? Al-jawabu la. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah itu berdusta. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada Nabi SAW, kemudian isinya adalah kedustaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Semuanya adalah wahyu dari Allah, yuha, yang diwahyukan langsung kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW. Dan ta'arud itu hanya nampak pada zahirnya saja. Asalnya, ketika ada dua dalil yang bertentangan, zahiruhu haqiqatuhu la ta'arud bainahuma. Kenapa tidak ada ta'arud? Dan kenapa seorang yang mengatakan ada ta'arud itu maksudnya adalah fi zahirihi. Amma fi haqiqatihi la ta'arud baina al-adillah. Bagaimana kalau gitu kita menyelesaikan sesuatu ketika zahirnya ta'arud? Imma bi tariqatil jam'i baina al-adillah aw baina dalilain, wa in lam yumkin fa tariqatun nasakh, wa in lam yumkin al-jam'u wa tariqatun nasakh fa na'mal bi at-tarjih. نعمل بالترجيح. ثم ترتيب الأدلة.
ترتيب الأدلة. الأول هو الإجماع. الإجماع لنعرف سنعرف إن شاء الله لماذا نقدم الإجماع على القرآن والسنة. ثم الثاني، هذه ترتيب يعني مرتبة ترتيبا يعني أخوات mujma'an عليه، يعني ini adalah tertib yang disepakati, bukan ijtihad semata. الأول الإجماع ثم الثاني القرآن والسنة المتواترة ثم السنة الأحادية ثم القياس. هذه ترتيب الأدلة المتفق عليها. أما الأدلة المختلف فيها لا tertib, يعني boleh diambil, boleh tidak. Ada yang mengatakan bahkan misalnya saddu dzari'ah tadi seperti Al-Malikiyah yang nau yang ketiga aja yang ada khilafnya. Dua nau yang di atasnya itu tidak ada khilaf, tetapi tidak masuk dalam tertib karena itu adalah al-adillah al-mukhtalaf yang masih berselisih antara ulama tentang hujjahnya, apakah benar-benar kuat untuk bisa dijadikan hujjah. ملاحظة أول الفائدة، قال صاحب كشف الساتر ما نصه, yang nasnya adalah seperti ini. Penulis buku Kasyfus Satir mengatakan, yajibu 'alal mujtahid fi kulli mas'alatin an yanzura awwala syai'in ila al-ijma'. Fa in wajada al-hukma fi masailihi lam yahtaj ila an-nazar fi ma siwahu min al-adillah. Kata penulis Kasyfus Satir, yajib 'alal mujtahid, seorang mujtahid itu dalam setiap permasalahan wajiblah ia melihat pertama kali ke ijma'. Fa'in wujida, kalau sudah mendapati hukumnya di ijma', maka dia tidak perlu melihat dalil yang lain dari dalil-dalil muttafaq 'alaiha yang 4 itu, yang Al-Qur'an wa sunnah wa al-qiyas. Wa idza wajada al-mujtahid an al-hukm thabit bil ijma' yukhalifu kitab aw sunnah kana dhalika dalilan ala anna ma fil kitabi was sunnati mansukhan. Nah, wa idza wajada al-mujtahid, kalau seorang mujtahid itu mendapati hukum yang telah ditetapkan oleh ijma itu bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, gimana Ustazah kalau tadi katanya dia harus melihat pertama kali ke ijma. Ternyata hukum yang ada di ijma yang disepakati itu zahirnya bertentangan dengan Alkitab wa As-Sunnah. Nah, kalau terjadi demikian, maka sesungguhnya maknanya adalah kana dzalika dalilan ala anna ma fil kitabi was sunnah mansukh. Itu adalah bukti atau menjadi dalil penyelisihan tadi atau perbedaan tadi, dalil apa hukum yang ada di ijma dengan apa yang ada di Alkitab dan Sunnah, ketika zahirnya bahwa seorang mujtahid ini mendapati ternyata di Alkitab atau di As-Sunnah itu yukhaliful ijma', berarti itu adalah bukti bahwa kitab atau As-Sunnahnya itu mansukh, telah dinasakh hukumnya. Dinasakh hukumnya. Au muta'awwal, atau telah ditakwil. Jadi la ilaha illallah. Atau nas yang ada di Alkitab wa Sunnah itu muta'awwal, telah ditakwil dan menjadi hukum yang tersendiri, dan hukum itu tertera di ijma'. Nah, izan ketika seorang mujtahid itu ingin mengambil sebuah hukum, maka wajib yang pertama dilakukan adalah melihat keputusan ulama dalam ijma' al-mujtahidin, ijma'ul ulama awil mujtahidin. Ketika sudah didapati, maka cukup, nggak perlu dia korek-korek lagi ke Alkitab atau Sunnah atau atau kias, kemudian saddu zari'ah, qaulus sahabi, syar'ullah.
Kalau udah dapat di ijma yakfihi, cukup. Tapi ketika dia dapati di ijma hukum, dan dia dapati pula ternyata hukum yang dia dapati di ijma itu zahirnya bertentangan dengan apa yang ada di kitab atau sunnah, maka sesungguhnya apa yang ada di kitab dan sunnah itu mansukh atau mu'awwal. Mu'awwal itu artinya sudah ditakwilkan dan keputusan takwilnya ada di ijma. Lianna dzalika tadlilan lil ummah. Kenapa? Karena kalau kita memutuskan bahwasanya ada ta'arud dalam Alkitab dan as-sunnah bertentangan dengan ijma, berarti kita menyesatkan umat. Wa tafsiqan laha wa dzalika mustahil. Lahzah. Lianna al-ijma' dalilun qati'un la yaqbal naskhan. Karena ijma' adalah dalil yang qat'i, yang tidak menerima nasakh. Nasakh itu apa? Raf'u hukmin bidalilin akhar mutaakhir. Wala ta'wilan. Jadi ijma' itu tidak menerima nasakh dan takwil. Liannahu yastahil an tujmi'al ummatu ala hukmin mukhalif wal kitabi aw sunnah. Karena mustahil umat ini kan ijma' itu adalah qaulu mujtahidi hadhil ummah. Seluruh mujtahid di umat ini berkumpul untuk memutuskan suatu hukum. Istahil an tujmi'al ummah ala hukmin, mustahil. Seluruh umat ini, ulamanya bersepakat untuk membuat hukum yang menyelisih kitab dan sunnah. Muhkimaini, ya, ini Al-Quran wa sunnah al-muhkimaini. Lianna dzalika tadlilan lil ummah. Karena kalau begitu, umat ini telah menyesatkan kalaulah mereka membuat hukum yang mukhalif Alkitab wa sunnah, berarti dzalika tadlilan lil ummah, itu telah menyesatkan umat ini, wa tafsiqan lahu, membuat fasik mereka, wa dzalika mustahil, dan itu mustahil. Jangan dibuat pusing ya akhwat. Idzan naqaddimul ijma' awalan, yani al-mujtahid yuqaddim al-ijma' al-kitab wa sunnah, karena bukan karena ijma' lebih kuat, la, tetapi karena al-kitab wa sunnah yaqbalani an-nasakh wa ta'wil. In wal ijma' la yaqbal an-nasakh wa ta'wil. Pertama, ijma' itu tidak bisa dinasakh dan ditakwil. Itu keputusan seluruh mujtahidil ummah. Dan ijma' juga itu tidak mungkin seluruh ulama umat itu bersepakat. Mereka akan membuat hukum yang mana hukum ini melenceng atau menyelisihi hukum Alkitab dan as-sunnah. فإذا لم يجد المجتهد حكم المسألة في الإجماع نظر في الكتاب والسنة. Nah, tadi kalau dia sudah dapat di ijma, cukup di ijma. Meskipun bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah, tetap melihat ke ijma. Kalau nggak dapat di ijma, kemana? Nazar fil kitab wa sunnah. Dia harus mencari di kitab, di Al-Quran dan as-sunnah. Al-mutawatirah. Yang kedua, dia melihat di Alkitab dan hadis-hadis yang mutawatir, wa huma lafdatun wahidah. Jadi Alkitab dan as-sunnah al-mutawatirah itu di tingkatan yang sama. Lianna kulla wahidin minhuma dalilun qat'i. Sahih. Karena Alkitab dan as-sunnah al-mutawatirah kedua-duanya adalah dalil yang qat'i, yang pasti. Dalil yang pasti. Summa yanzur ila akhbaril ahad. Kalau masih tidak didapati oleh seorang mujtahid ini, hukumnya dari masalah yang dia bahas atau yang dia dapati tidak dapat di Alkitab dan As-Sunnah al-Mutawatirah, dia mencari di al-akhbar atau akhbar al-ahad, khabar atau hadis-hadis ahad. Summa yanzur ba'da dzalika fi qiyasin nusus. Kalau masih nggak didapati juga hukum dari permasalahan tersebut, maka dia mencari di qiyasin nusus, mengkiaskan dari nas-nas yang ada. Mengkiaskan yang paling dekat dengan nas yang mana?
Maka gunakan kias yang 3 macam itu. Kias syabah, kiasul illah, kias ad-dalalah. Awil adillah al-mukhtalaf fiha. Atau setelah tidak ditemukan, dia juga bisa mencari di dalil-dalil yang mukhtalaf fiha. Dia bisa memakai al-maslah al-mursalah atau melihat apakah itu menjadi syar'u man qablana yang bisa diambil untuk kita, atau dia bisa menggunakan al-uruf ila ghairi zalika minal adillah al-mukhtalaf fiha. Fima ya'tabiru minha. Allahu a'lam. نعم، هل في سؤال في التعارض؟ لا، في ترتيب الأدلة يا أخوات، وهذه إن شاء الله. هل الصوت متقطع أم واضح؟ واضح أستاذة. واضح. نعم، أحسنت، شكرا لكم. ننتقل إلى الاجتهاد. ما المراد بالاجتهاد؟ نجتهد حتى ننجح؟ الجواب لا. الاجتهاد هنا بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. أحسن. Yang dimaksud dengan ijtihad ini adalah yang dilakukan oleh mujtahid. Mujtahid itu juga harus balagh pada ratbat au darajatal mujtahidin. Ada syaratnya, tidak bisa sembarangan. Badlul wus'i, yaitu mengerahkan segala kemampuan fin nadhari untuk mencari fil adillah asy-syar'iyyah dari dalil-dalil syariat, istinbatul ahkam asy-syar'iyyah, untuk mengambil kesimpulan dari hukum syariat. Jadi dia melihat al-adillah asy-syar'iyyah, baik itu yang di muttafaq 'alaiha atau mukhtalaf fiha. Harus hukumnya yang pertama, rukunnya itu syaratnya pertama harus badlul wus'i. Mencurahkan seluruh kekuatan atau kemampuan fin nazari, untuk benar-benar melihat dengan mata yang jeli, mata terbuka, fil adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syariat seluruhnya, istinbat untuk mengambil kesimpulan, istinbatil ahkam, kesimpulan dari hukum-hukum yang ada di syariat. Arkanu al-ijtihad, rukun dari ijtihad yang pertama adalah al-mujtahid wa huwa al-faqih. Yang pertama adalah al-mujtahid, seorang yang melakukan ijtihad itu, wa huwa, dan syaratnya adalah harus faqih. Al-mujtahid fihi wa huwa al-waqi', yang al-mujtahid fihi yang diijtihadkan, yaitu al-waqi' atau peristiwanya, kejadiannya, atau apa, perkaranya yang dia harus ijtihadkan. Al-waqi' atau perkara atau kejadiannya. Tsumma as-salis an-nazar wa badlul juhdi. Dia harus melihat dengan jeli dan mengerahkan seluruh kemampuan. Kemudian ma yajuzu ijtihadu fi, apa yang boleh untuk kita melakukan ijtihad di dalam permasalahan tersebut. Yang pertama, ma warada fihi nasun zanni. Kalau nasnya udah qat'i, itu la yahtaj ila al-ijtihad, karena sudah qat'i. Masalan fi al-kitab aw al-sunnah al-mutawatirah, maka hukum yang terdapat pada adillah al-qat'iyyah la yajuzu al-ijtihadu fiha. Jadi ma warada fihi nasun zanni, hanya pada nas-nas yang zanni, yang ada peluang untuk kita berijtihad, karena dalilnya belum pasti, belum qat'i, masih ada ihtimal tafsilat atau tafsirat. Ada ihtimal akan ada penjelasan yang lebih atau tafsiran yang lain, maka itu boleh berijtihad. Wa ma la nassa fihi kan nawazil al-mu'asirah, atau sesuatu yang tidak ada nasnya, seperti peristiwa-peristiwa modern atau perkara yang kontemporer. Al-umur an-nawazil al-mu'asirah atau al-umur al-hadithah, sesuatu yang perkara yang baru. Al-umur al-hadithah, yang kontemporer. Maka itu boleh berijtihad. Bagaimana kita mencarinya? Dengan melihat adillah-adillah yang ada, kemudian mengkiaskan mana yang paling dekat dengan umur
al-hadisah ini atau an-nawazil al-mu'asirah yang paling dekat dengan yang mirip hukumnya dengan masalah kontemporer tersebut. Dan apa yang tidak boleh untuk berijtihad dalam umur tersebut? Yang pertama adalah al-aqaid, urusan akidah. Apakah boleh berijtihad bahwasanya gerakan sholat itu boleh begini dan begitu? Apakah boleh berijtihad bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad? Apakah boleh? Enggak. Di urusan aqaid, apakah boleh berijtihad bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah perempuan semuanya atau angels seperti yang dikatakan seperti ya burung-burung kecil? Ila ghairi zalika min at-ta'wilat fil aqaid la yajuz al-ijtihad fi al-aqaid. Umur akidah yang harus diimani masalah tentang rukun iman yang 6. Udah kita mengimani ada malaikat, mengimani surga dan neraka, mengimani seluruhnya tanpa harus berijtihad di dalamnya. Jadi, berijtihad tentang tauhid, misalnya al-qais fi tauhid. Berijtihad bahwasanya tangan Allah itu seperti ini, mentakwilkan dengan ijtihad sendiri hadza batil la yajuzu al-ijtihad fi al-aqaid. Al-maqtu'u bi hukmihi daruratan. Nah, hukum yang sudah maqtu' sudah pasti harus darurah, harus sudah diketahui. Wujub salawatil khams. Wujub salawatil khams tidak perlu diijtihadkan lagi karena sudah maqtu' dalil yang mewajibkan salawatul khams. Nggak perlu diijtihadkan lagi bahwasanya boleh salat itu 3 kali saja sehari. Atau salat itu sama seperti salatnya Nabi Sulaiman. Fil ghudwi wal asr saja tidak boleh. Karena sudah maqtu' hukumnya harus diketahui secara sangat darurah, harus sudah diketahui secara menyeluruh. Artinya semua orang harusnya sudah tahu wajib sholat 5 waktu itu tidak perlu diijtihadkan lagi bahwasanya sholat 5 waktu itu menjadi wajib apabila A, B, C, D. Sudah ada yang mewajibkan dari hukum-hukum atau dalil-dalil yang lain. Kapan diwajibkan? Ketika sudah balik, ya berakal, ketika mampu untuk mengerjakan sholat. Kalau tidak mampu sambil berdiri maka dikerjakan sambil duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, tidak mampu berbaring maka dengan menggerakkan anggota badan yang bisa digerakkan, tidak mampu juga boleh dengan mengkedipkan mata. Maka kewajiban sholat itu tetap ada selama orang itu masih berakal dan baligh. Al-maqtu'u yang ketiga yang tidak boleh ada majal ijtihad di sana adalah al-maqtu'u bi thubutihi dalalatuhu ka'adadil jaladat fi al-qadhaf. Ahsans. Nah, adalah yang sudah pasti adanya dan penjelasannya. Dalalahnya sudah pasti. Sudah gamblang dijelaskan dalam nusus Alkitab was Sunnah seperti jumlah cambukan untuk orang yang memfitnah seseorang untuk berzina. Berapa kali cambukan? 40 kali cambukan. Jadi al-maqtu' bi thubutihi wa dalatihi yang sudah maqtu' harus dilakukan dan ada dalalahnya, keterangannya, maka harus begitu. Kalau disuruhnya rajam ya rajam, disuruhnya dicambuk 100 kali 100 kali, dipotong tangan sampai ke pergelangan potong, maka seluruh yang sudah ditetapkan jumlah sudah tabit maqtu', diwajibkan puasa 2 bulan berturut-turut, diwajibkan membebaskan budak, itu tidak perlu diijtihadkan lagi. Oh sekarang udah nggak lagi budak, berarti mungkin boleh kali membebaskan pembantu. Nggak ada ijtihad dalam hal yang sudah maqtu' subutuhu wa dalalatuhu. Jadi tidak boleh berijtihad. Kalau masalah hudud itu adatnya ada ijtihad dan ada nusus. Masalan, antunna araftunna di masalah jinayat itu kitab kabir, ada kitab yang membahas tentang jinayat sangat besar.
yaitu diyah. Masalah diyah 100 ekor unta untuk satu nyawa ketika keluarganya yang bersangkutan itu memaafkan. Itu fi mas'alati qatlil khata'. Amma qatlul amdi, orang yang membunuh secara sengaja itu tidak ada khiyar. Al-qisas wal qisas. Qisas tetap harus dibunuh. Mau dia nangis darah, mau apa, keluarganya mohon-mohon, tidak bisa, harus dikisas. Sedangkan orang yang tidak sengaja membunuh, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Satu nyawa seharga 100 ekor unta. Nah, dikiaskan, karena satu nyawa adalah 100 ekor unta, berarti seluruh anggota tubuh yang berpasangan dalam tubuh manusia itu senilai 100 ekor unta. Kamu menghilangkan satu mata orang, diatnya 50 ekor unta. Kamu menghilangkan satu tangan orang, diatnya 50 ekor unta. Kalau menghilangkan fungsi, kamu menghilangkan fungsi pendengarannya, satu telinga, maka 50 ekor unta. Dua-duanya hilang, maka 100 ekor unta. Kamu merusak jantungnya atau merusak paru-parunya, maka 100 ekor unta seluruhnya. Ada nas yang satu gigi itu 5 ekor unta. Bagaimana dihitungnya? Adalah dibagi 20. Jumlah gigi 20. Jadi 100 bagi 20 adalah 5. Ada sahabat yang mematahkan satu gigi sahabi yang lain. Kemudian Rasulullah sebagai Qadi al-Akbar, Al-Qadi al-Akbar memutuskan satu gigi itu seharga 5 ekor unta. Begitu juga jari jemari. Satu jari adalah 10 ekor unta karena setiap tangan itu memiliki 10 jari. Hadza huwa al-maqtu' bil 'adad thubutuhu wa dalalatuhu. Kemudian syurutul ijtihad, syarat-syarat ijtihad. أن يكون المجتهد مسلما بالغا عاقلا عالما بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بها المتعلقة بما يجتهد فيه. Ahsan. Jadi syarat yang pertama yaitu seorang mujtahid itu adalah orang yang muslim, orang Islam yang baligh, yang berakal dan memiliki ilmu tentang nas-nas, tentang khusus kitab dan sunnah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dia cari hukumnya. Al-muta'alliqah bima yajtahidu fihi. Dia harus alim, mengetahui. Kalau dia spesialisnya tentang faraid, ditanya tentang hukum matalan dia spesialisnya faraid, misalnya hukumul miras, tapi ditanyanya masalah hadanah misalnya, la ya'lam huwa, maka dia harus alim bi alimun binusus al-kitab wa sunnah al-muta'alliqah bima yajtahidu fihi. Maka harus faqih terhadap seluruh perkara, tidak hanya satu urusan saja. Karena masalah nas itu ya'ummu jami' fiqhu al-Islam. Ada fiqhul mawaris, ada fiqhul hadana, fiqhul nikah. Semuanya dia harus dalami. Dan kalau dia tidak mengetahui, maka harus mencari ilmunya menurut kitab wa sunnah yang berkaitan dengan yang sedang dia cari hukumnya. Aliman bimasailil ijma'. Sahih. Wal khilaf wa bin nasikh. Dia tidak hanya mengetahui nusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dia cari, dia juga harus mengetahui tentang ijma. Apakah masalah yang sedang dia cari ini pernah dibahas dalam ijma, pernah ada kesepakatan atau keputusan terhadap hukum dari masalah tersebut. Wal khilaf, harus mengetahui apakah ada khilaf, sehingga ketika ada yang melarang dan membolehkan, apa dalilnya, sehingga dia bisa mengambil keputusan bahwasanya tidak ada ta'arud di antara yang melarang dan membolehkan tersebut. Maka dia harus mencari apakah ada khilaf di situ. Wa bin nasikhi wal mansukh, dia harus juga mencari tahu tawarikh kulla adillah, sehingga dia mengetahui ketika ada ta'arud mana yang mansukh dan mana yang nasakhnya. Wa bidalalatil alfaz, dalalat alfaz yaitu yang dalalatul alfaz contohnya adalah yang ini mutlak, yang ini muqayyad, yang ini
umum, yang ini khusus, yang ini zahir, yang ini mubayyan. Dia harus mengetahui. Jadi ketika dalil itu masih umum, dia boleh menggunakan dalil yang umum. Selama sudah ada yang mengkhususkannya, dia tidak boleh mengambil yang umum. Apakah boleh mengambil dalil yang mutlak? Kalau sudah ada dalil yang mentakyidnya, tidak bisa dia mengambil yang mutlak. An yakuna aliman bil waqi'ah. Dia juga harus mengetahui tentang al-waqi'ah, yang nyatanya seperti apa. Ayakuna aliman bil waqi'ah, dengan peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut. Min qawaid al-ijtihad, di antara kaidah yang dipakai oleh mujtahid dalam beristihad, la ijtihadi fi mauridin nas. Sahih. Tidak boleh beristihad pada ketika ada nas yang mengurutkannya. Hukum tersebut sudah ada nas yang yang menghukuminya. Maka tidak boleh istihad dalam dalil yang sudah, hukum yang sudah diputuskan oleh dalil yang qat'i. La yunkiru taghyir al-ijtihad bitaghayyur, la yunkiru taghayyur al-ijtihad bitaghayyur az-zamani wal makani wal ahwal. Perubahan ijtihad itu tidak mengingkari, tidak, la yunkiru taghayyur al-ijtihad bitaghayyur az-zaman wal makani wal ahwal. La yunkiru taghayyur, la ijtihad fi mawrid nas. Tidak boleh berijtihad selama ada nas yang menghukumi suatu peristiwa tersebut. La yunkiru taghayyur al-ijtihad bitaghayyur az-zamani. Tidak boleh mengingkari, menyelisihi, mendustai perubahan ijtihad dengan perubahan zaman dan tempat atau keadaan. Jadi ketika ada perubahan tempat, ijtihad ini tidak dipakai. Al-jawab, ijtihad itu ya umul ummah kullaha, zamanin wa makanin wa ahwal. Jadi ketika la yunkiru taghayyur al-ijtihad bitaghayyuri az-zamani wal makani wal ahwal. Wal ijtihadu la yunqidu bil ijtihad. Jadi ijtihad itu, as-salis, wal ijtihadu la yunqidu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Al ijtihadu la yunqidu bil ijtihad. Sahih. Karena ijtihad laisa bi ijma' ya akhwat. Izan kalau ada ijtihad seseorang itu berbeda dengan ijtihad lain, maka pihak la yunkid bil ijtihad, tidak, ijtihadnya tetap tidak membatalkan salah satu ijtihad dari mujtahid yang lain. Lain kiru taghayyur al-ijtihadi bi taghayyur az-zamani wal makani wal ahwal. Tidak bisa, tidak boleh mengingkari perubahan ijtihad. Mumtaz, ahsan. Dan ijtihad itu bisa berbeda-beda pada setiap zaman, tempat, dan kondisi. Maka yang berijtihad itu kan hanya satu orang, ya akhwat. Kalau ijtihad itu dilakukan oleh ramai-ramai ulama, maka itu ijma'. Nah, ijtihad itu hanya dilakukan oleh mujtahid wahid. Idzan la yunkiru at-taghayyur. Tidak bisa dipungkiri akan ada perubahan ijtihad dengan perubahan zaman atau perubahan tempat ataupun perubahan keadaan. Nah, hal fi soal? طيب، لو لم يكن هناك سؤال نأتي إلى التقليد.
Apa yang dimaksud dengan at-taqlid? Akhdhu qawli ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Ahsan. Taklid adalah ikut-ikutan atau mengikuti suatu qaul, suatu perkataan. Tapi dia tidak mengetahui dari mana asal sumber dari dalil tersebut. Akhdhu qawli ghairi. Mengambil perkataan dari orang lain min ghairi ma'rifati dalilihi, tanpa tahu hukum yang dia ambil dari seorang tersebut. Saya ngambil dari syekh saya, kiai saya. Padahal tidak tahu kiainya, masalah kiai kampung itu berdalil sumbernya apa. Kok kamu sudah lebaran padahal ini baru hari ke-15 Ramadan? Misalnya. Dia taklid buta, dia hanya mengikuti kiai kampungnya. Kiainya sudah dapat wahyu katanya tadi malam bahwasanya hari ini Idul Fitri. Hadza huwa at-taqlid murad bit-taqlid. Dia mengikuti tapi tidak tahu min ghairi ma'rifati dalili al-ghairi huna. Dalil yang orang lain yang dia ikuti. Arkan taqlid, rukunnya. Awalan al-muqallid wa huwa al-'ami. Yang pertama adalah seorang yang mengikuti, yaitu orang awam. Al-muqallid wa huwa al-mujtahid. Nah, yang kedua adalah yang diikuti, yaitu seorang yang berijtihad tersebut. Al-muqalladu fihi, yang apa umur perkara yang diikuti? Fa'lul hukmil ma'khuzi 'anil mujtahid. Iya. Apa yang dilakukan oleh al-muqallid, seorang yang mengikuti dari yang diikuti, apa yang dia tahu. Al-muqallad fihi, amalan yang diikuti atau perkataan yang dia ambil dari mujtahid yang dia ikuti tersebut. Nah, hukumnya, kalau contoh yang saya sebutkan tadi adalah taklid buta. Seorang yang ami harus mengikuti mujtahid, tetapi mujtahid yang sahih, bukan mujtahid yang abal-abal, bukan mujtahid yang fasid atau yang mujtahid palsu. Hukumnya yajib taqlidu 'ala al-'ami alladhi la yaqdiru 'ala an-nadhari fi al-adillah. Seorang yang awam, seorang yang tidak ghairu alimin bidalil, yang tidak mengetahui dalil, maka dia wajib mengikuti seorang mujtahid yang benar-benar mujtahid. Yajib taqlidu 'ala al-'ami. Taqlidu man? Taqlidu al-mujtahid as-sahih alladhi la yaqdiru 'ala an-nazar. Ini al-'ami alladhi la yaqdiru 'ala an-nazar. Seorang yang awam yang tidak mampu membaca dalil, artinya dia membaca kitab dan sunnah tapi tidak paham tentang apa yang dia baca, maka dia wajib mengikuti salah satu mujtahid. Min ahkam taqlid. Nah, ada hukum kapan kita harus mengikuti dan kapan boleh tidak mengikuti. Min ahkam taqlid idza kana fil balad aktsar min mujtahid. Apabila di suatu negara atau suatu daerah itu mujtahidnya lebih dari satu, fa'ala al-muqallid su'alu man sya'a minhum. Ahsan. Kalau di suatu daerah itu terdapat lebih dari satu mujtahid, maka seorang yang awam itu boleh bertanya kepada salah satu saja dari yang dia mau. Man sya'a minhum. Jangan tanya semuanya, nanti fatwanya akan berbeda dan akan susah sendiri. Dan akan menyulitkan dia sendiri. Maka pilihlah salah satu saja yang paling dia percaya, karena seorang yang akan dimintai fatwa itu juga, atau mujtahidnya juga itu, mendapat amanah untuk menjaga rahasia dari pertanyaan atau urusan atau masalah yang dia mintakan fatwanya. Maka tidak boleh sengaja menyebar rahasianya sendiri dengan sengaja bertanya kepada aktar min mujtahid. Kemudian indah ikhtilafil fatwa. Nah, ketika dia bertanya lebih dari satu mujtahid, akhirnya terjadi perbedaan fatwa dari banyaknya mujtahid ini. Fa innal muqallid ya'khudhu bi fatwal a'lam wal atqa wal arwa.
Nah, maka seorang yang alim tadi, dia mengambil fatwa atau jawaban dari hukum dari seorang mujtahid yang paling berilmu menurutnya, atau yang paling bertakwa, paling berilmu, paling bertakwa, dan paling wara'. Paling wara' itu apa? Zuhud, paling terlihat dekat dengan Allah. Wara' itu tarkud dunia, yakni yang paling wara'. Kiai yang paling kiainya, berarti dia ambil fatwa yang al-a'lam wal-atqa wal-arwa', bukan yang arkhas, bukan yang ashal. Siapa suruh dia bertanya kepada aktsar min mujtahid, akhirnya banyak pendapat, akhirnya terjadi khilaf atau terjadi pertentangan, ada banyak fatwanya. Nah, kalau terjadi yang demikian, maka dia harus memilih apa? Pendapat dari kiainya atau mujtahidnya yang paling berilmu, paling bertakwa, dan paling waro. Bukan keputusan yang paling mudah. Wal ahwat lil muqallid taqlidu madhhabi min al-madhahib al-fiqhiyah al-madbutah. Nah, untuk lebih berhati-hati, al-ahwat, untuk lebih kehati-hatian, seorang muqallid itu hendaknya mengikuti satu mazhab saja dari mazhab fikih yang madbutah, yang berbet, yang kuat. Kita sudah tahu mazhab itu sangat banyak, tetapi yang terkuat itu ada empat. Nah, seorang yang awam, al-ami, atau seorang yang awam itu, untuk lebih berhati-hati, maka selayaknya dia mengikuti satu mazhab saja. Taqlidu madhabin wahidin minal madhahibil fiqhiyah al-madbutah. Itu satu mazhab saja. Ketika di daerahnya adalah mazhab Syafi'i, ikutlah mazhab Syafi'i. Kemudian al-mujtahidul qadiru 'ala an-nazari fil adillah la yajuzu lahu taqlidu ghairihi minal mujtahidin. Nah, seorang mujtahid yang mampu untuk menemukan dalil, untuk mencari dan menemukan hukum dari perkara yang dia hadapi, tidak boleh mengikuti ijtihad orang lain. Fahimtuna ya akhwat? Idzan al-mujtahid, seorang mujtahid yang mampu untuk melihat kepada dalil, menemukan dalil dari perkara yang dia alami, maka dia wajib berijtihad binafsihi. La yuqallidu ghairahu minal mujtahidin. Itu adalah kaidah dari taklid atau hukum dalam taklid. Hal fi soal ya akhwat? Naam. Adabul mufti wal mustafti. Adab seorang yang memfatwakan dan orang yang meminta untuk diberikan fatwa. Seorang yang bertanya. Al-mustafti itu as-sa'il, wal mufti al-mujib. Al-ifta, al-ifta yaitu meminta fatwa, bahwa bayanul hukmi, ifta itu atau berfatwa itu, bayanul hukmi syar'i al-muta'alliq bihadisatin waqi'atin min ghairi ilzam. Nah, ifta atau berfatwa itu adalah menjelaskan hukum syariat yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, tapi min ghairi ilzam, tidak wajib, atau bihadisatin waqi'ah, peristiwa yang terjadi min ghairi ilzam, tanpa min ghairi ilzam. Ini raji ila ain, ila al-hadisa atau ila al-bayan. Lahzah ya akhwat. Bayanul hukm syar'i al-muta'alliqi, menjelaskan hukum syariat yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi min ghairi ilzam. نترك هذا التعريف من غير إلزام بحادثة واقعة من غير إلزام. من غير إلزام الرجع إلى بيان أو إلى hadithah. Kalau ilal hadithah berarti peristiwa yang terjadi tanpa sengaja, min ghairi ilzam. Kalau min ghairi ilzam raji ilal bayan berarti
penjelasannya itu, fatwanya itu tidak wajib. Jadi seorang memberikan fatwa itu boleh, tidak mulzim atau tidak harus min. طيب نأتي إلى معنى ثاني وهو menjelaskan hukum syariat yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, tetapi penjelasan ini tidak lazim, ilzam itu tidak wajib, wajib. Adabul mufti, adab seorang yang berfatwa atau al-mujib. Iyakuna dza hilmin wa wiqar. Seorang yang memberikan fatwa itu harus lembut, penuh kasih dan wiqar, memiliki ketenangan jiwa. Artinya dia bukan orang yang gerusa-gerusuk, bukan orang yang terlihat banyak pikiran, bukan orang yang memiliki banyak kasus, masalah dia keluarganya aja berantakan, masalah dia banyak yang membencinya, enggak. Jadi kita minta fatwa dari orang yang benar, jangan orang yang banyak masalah. Meskipun tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah. Yang pertama syaratnya adalah ayyakun hilmin wa wiqar. Seorang itu harus yang memiliki hati yang lembut dan ketenangan jiwa. Alla yusri' fi isdaril fatwa. Tidak terburu-buru dalam mengeluarkan fatwa. Harus dicerna dulu permasalahannya, didalami dulu, kemudian baru diberikan fatwanya. Wa an yastasyira man yusib bidinihi wa ilmihi. Nah, seorang yang ditanya ini, seorang mufti ini, itu berdiskusi dulu, mengajak musyawarah dulu, seorang yang dia percaya, bidinihi wa ilmihi, tentang agama dan ilmunya. Wa an yahfaza asraran nas. Hasan. Kan dia ditanya, bagaimana nih istri saya begini, bagaimana saya harus atau bagaimana, apakah saya boleh begini, maka seorang yang ditanya, al-mufti itu harus menjaga rahasia yang ditanyakan oleh seorang yang meminta fatwa tersebut. Wa yasta'ifa amma fi aidin nas. Nah, seorang yang mufti atau ustadznya ini yasta'if, menahan diri dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya dia tidak sengaja menyodorkan nominal yang harus dibayarkan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh mustafti itu. Yastaifa amma fi aidin nas, yaitu dia menahan diri, menjaga untuk tidak meminta imbalan dari fatwanya tersebut. Sedangkan ada bul mustafti, ada orang yang meminta fatwa, sa'il yani awalan al-ijtihadu fil bahthi anil fatwa. Yang pertama dia harus berijtihad dulu. Seorang mustafti itu tidak boleh langsung bertanya, tapi berusaha dulu untuk mencari aywa al-ijtihadu fil bahthi anil mufti. Pertama, dia harus mengerahkan tenaganya al-ijtihad, berusaha untuk mencari seorang mujtahid untuk memberi fatwa. Wal adabu ma'ahu, dan sopan santun terhadap al-mufti. Wa alla yas'al ma la yu'nihi wa yub'idu husulahu. Menghindari untuk bertanya yang tidak berfaedah, tidak berguna. Menanyakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Wa yub'idu husulahu, dan atau sesuatu yang tidak ada gunanya dan sulit untuk didapat. Masalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Yani yab'ud husulahu husulul jawab fihi, yani akhwat. Pertanyaan yang tidak urgen, tidak ada gunanya, kemudian susah ditebak jawabannya, susah dicari. Itu minal adab al-mustafi. Allah yas'al, orang yang meminta fatwa itu tidak bertanya sesuatu yang tidak berfaedah, tidak ada gunanya, atau yang sulit untuk didapati jawabannya. Wa alla yatatabbi al-rukhas, dan tidak pula dia meminta keringanan. Tidak pula meminta keringanan. Ketika fatwanya sedemikian, ya demikian.
هذا هو آداب المستفيد. هل في سؤال يا أخوات؟ أجل اليوم أقل عدد يعني، لا بأس. هل في سؤال أو واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله سداد. نعم أحسنتي، بارك الله فيك. هل هناك تعارض في الأدلة الشرعية يا أخوات؟ لا. لا. فإن وجد، kalau ada ternyata فهو في الظاهر. لماذا نقدم الإجماع على الكتاب والسنة? Kenapa seorang mujtahid itu ketika melihat suatu perkara itu mencarinya di ijma dulu, bukan di Alkitab dan As-Sunnah dulu? Ma huwal jawab? Inna qadarallahi wa rasulah la yakuna katiban. Mumtaz, ahsan. Idzan karena ijma itu yang pertama adalah karena ijma adalah ijtihadu mujtahidi hadhil ummah seluruhnya, dan tidak mungkin hasil dari ijma itu adalah keputusan ulama dari seluruh umat ini bersepakat untuk mendustai Alkitab dan As-Sunnah. Itu adalah muhal. Dan kalaupun itu terjadi, berarti ulama itu menjadi penyesat umat atau membuat fasik mereka atau um, membuat kerusakan di bumi, dan itu mustahil. Kalaupun ternyata menyelisihi zahirnya, berarti kenapa? Karena kenapa kita mengedepankan ijma? Karena ijma la yaqbalu an-nasakh wa ta'wil. Wal kitab wa sunnah yaqbalani an-nasakh wa ta'wil. Bisa jadi ketika ada ta'arud atau ada pertentangan, ternyata nas dari as-sunnah atau kitab itu telah ternasakh dengan dalil yang lain atau ditakwilkan dengan takwil yang lain. Ahsantun. Izan al-jawab لأن الإجماع لا يقبل النسخ والتأويل، أما الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل. قدم الإجماع لأنه karena mujtahidun juga itu mengambil hukum, mereka bersepakat setelah mereka melihat dalil seluruhnya yang ada di Alkitab dan Sunnah, dan mereka mengambil yang an-nasikh, mengambil dalil yang terakhir turun, dan yang ada ta'arud ternyata yang dalil yang mereka tinggalkan ketika mereka melakukan ijma itu, yaitu al-mansukh atau al-mu'awwal, dalil yang telah tertakwil. Hada huwa al-jawab. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang awam? Apakah dia boleh berijtihad sendiri? Yajibu ala al-'ami an yuqallida al-mujtahid. Jadi, seorang yang awam itu harus mengikuti al-mujtahid, yang orang yang bisa melihat an-nazar ila al-adillah asy-syar'iyyah. Naam. إذا انتهينا يا أخوات من مبحث الأصول في هذه الفترة، ولله الحمد. الاجتهاد فيه أركان الاجتهاد، ما لا يجوز الاجتهاد فيه وما يجوز. Izan ijtihad itu hanya boleh pada nusus yang zanni dan nusus yang kontemporer. Amma nusus yang masalah jumlah asyratul mubasysyirin fil jannah sudah ada nasnya, sudah qat'i, adatnya juga qat'i, subutuhu wa dalalatuhu, adatnya sudah qat'i, sudah tidak boleh, bukan ini kelak. Nah, ما هو قول الصحابي؟ ما هو شرع من قبلنا؟ اذكر أنواع الشرع من قبلنا.
متى يكون قول الصحابي ليس حجة باتفاق العلماء. Kapan kaul sahabi itu bukan menjadi hujjah? عند اتفاق العلماء. الثاني سدى إذا خالفه غيره من الصحابة. ممتاز، أحسنت. إذا خالفه غيره من الصحابة. seperti ini ليس بحجة كاميرا الإخوة مع وجود الجد. أحسنتي، بارك الله فيك. Kita tidak ambil as'ilah dari المختلف فيها. نعم، الأدلة المختلف فيها أليس حسان؟ نعم، نأتي إلى التمرينات يا أخوان. السؤال الأول: ما هو الاستحسان الباطل أو الفاسد عند ابن قدامة؟ ما هو الجواب يا دينا؟ الاستحسان الباطل أو الفاسد عند ابن قدامة. Ibnu Qudamah mentakrif istihsan itu ada 3 ta'rifan. Ta'rif yang pertama itu dianggap inilah yang menjadi hujjah, inilah yang boleh untuk kita berhujjah dengan istihsan. Ta'rif yang kedua dan ketiga, manakah yang disebut oleh istihsan al-batil atau al-fasid? Yaitu التعريف الثاني والثالث. ما يستحسنه المجتهد بعقله هذا باطل عند ابن قدامة. أيضا دليل ينقده في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، هذا أيضا باطل عند ابن قدامة. Jadi kalau istihsan itu, yang dimaksud dengan istihsan itu adalah yang dianggap baik bimujarrad aqli al-mujtahid, hanya dengan akalnya saja dia menjadikan sesuatu itu dengan hukum yang dia kasih, atau dia menghukumi sesuatu bimujarradil aqli, itu adalah batil. Istihsan yang demikian itu batil indah berdama. Atau ketika seorang mujtahid itu tidak mampu untuk mentakbirkan, untuk menyampaikan dalil yang tersembunyi di dalam dirinya, layak diru ala ta'biri anhu, ini juga batil. Ma sababu 'udulil mujtahid an qiyasin jali ila qiyasin khafi? Apa sebab berpalingnya atau berpalingnya seorang mujtahid dari qiyas yang jali ke qiyas yang khafi? Ma huwal jawab ya akhwat? Lam yanussa fi waqtil ardi. ماذا؟ نعم، أعيدي أسأل الجواب. Indama laysa fihi nusus. ممتاز، نعم أحسنت. عندما ليس فيه الناس، كيف نجيب؟ نعم أحسنت. عندما لم يجد. ما سبب عدد المجتهد في من قياس جلي إلى قياس خفي؟ ممتاز، أحسنتِ. نأتي إلى السؤال الثالث. اذكر قول الشافعي رحمه الله في إنكاره الاستحسان المستند إلى العقل المجرد. ما هو قول الشافعي المشهور يا أخوات؟ من استحسن فقد Syara'a. شرع. أحسنت. هذه العبارة من
الشافعي وهذا الكلام مشهور. اذكر أنواع الاستحسان إجمالا. Anwa al-istihsan secara umum itu ada istihsan bil ijma, istihsan bin nas, bil ijma, bil qiyas, bil khafi, bil urfi wa bi ad-darurah. Udhkur misalan al-istihsani bil urfi. Istihsan dengan uruf. Apa contohnya? Dianggap baik istihsan bil uruf itu adalah clue natruku ad-dalil al-jali wa na'khudh bid-dalil al-khafi adalah dengan urufnya, yaitu ketika seorang bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian dia memakan ikan. Di daerahnya, ikan itu tidak disebut atau as-samaku la yadkhul tahta musamma al-laham. Ikan itu tidak termasuk dari daging dalam uruf atau adat di daerahnya, budaya di daerahnya. Itu contoh al-misal min al-uruf. Kemudian istishab. Istishab itu istidamatu makana. Istidamatu isbat makana thabitan wa istidamatu nafi makana manfiyan. ما هو الاستصحاب؟ ذكر يعني تذكر أنواع الاستصحاب إجمالا. Apa macam-macam istishab itu secara global? Istishabu hukmil ibahatil asliyah, istishabu dalil ma'ahtimalil mu'arid, istishabu madalal aqlu wa syar'u ala subutihi wa dawamihi, istishabul bara'atil asliyah, wastishabu hal ijma' fi mahalil khilafi. ممتاز، أحسن. إذن أنواع الاستصحاب بالإجمال 5. هذه أنواع ال5. أي نوع من الاستصحاب الذي يراه كثير من العلماء أنه ليس بهجة؟ Nah, istishab yang manakah yang kebanyakan ulama mengatakan itu bukan hujjah? Adalah yang terakhir. terakhir. Ahsan. Istishabu halil ijma. Hanya siapa yang merojihkan? Ada nggak disebutkan di sini? Jadi contohnya ketika halul ijma mengatakan orang yang bertayamum salatnya sah mutlaqan, berarti ketika ada yang membatalkan bahwa wujudul ma, ada melihat air, maka halul ijma'nya, keadaan ijma'nya itu batal. Maka istishabul halnya keadaan tetap pada sihatus salahnya itu batal. Al-maslah al-mursalah al-qardu bifaidah fihi maslahah wa huwa anna al-muqtarid yuthmiru malahu wal mustakrid yaj'al al-qarda ra'san lil mali fi tijarah. Al-maslah al-mawjudah fi hadhihi as-surah hiya pinjaman dengan bunga itu ada maslahatnya. Seorang yang meminjamkan, dia mengembangkan yusmir malahu, mengembangkan uangnya dengan meminjamkan itu, dan yang meminjam menjadikan dia adalah ra'sa ra'san lil mal fi tijarah, menjadikan modal untuk dagangan dia. Dua-duanya mendapat maslahah. Karena yang meminjam itu bisa punya modal, sehingga dia punya uang yang terus berputar, dan orang yang meminjamkan tadi dapat bunga dari uang yang dia pinjamkan. Masalahnya di sini masalah sihah atau fasidah? Sihah sadah. Sahih. Sahih? Fasidah. أخذنا هذه يا أخوات. mana
أين المسألة المرسلة؟ أنواع المسألة ملغة. القرض بفائدة أكيد أنه maslahah fasidah. Kita meninggalkan masalah yang demikian meskipun ada masalahnya, maka masalah mursalah yang ini adalah tidak dibolehkan. Karena jadi laqati wa harrama riba. Diharamkan adanya riba. Meminjamnya segitu, membalikannya segitu, tidak boleh ada faidah atau ada tambahannya, ada bunganya. Wazkur salasatan min syurut ihtijaju bi al-maslahah. Syarat dari dibolehkannya al-ihtijaj bi al-maslahah an yakuna al-maslahah haqiqatan la mutawahhimah, harus jelas, tidak baru, bukan masalah yang baru disangka, kemudian takun fi mawadil ijtihad, masalahnya itu di tempat yang bisa berijtihad di dalamnya. Nah, tadi kalau al-qardu bi faidah tadi tusadimun nas atau ijma, menyelisihi nas atau ijma. Anna tu'arida maslaha arjah minha. Itu 4 syarat dari kita boleh berihtiyaj atau mengambil hujah dari maslahat. Ada masalahnya dari faidah ini atau al-qardu bil faidah. Orang yang meminjamkan mengambil maslahah dari faidahnya, sedangkan yang meminjam mengambil dari al-qardnya, pinjamannya. Tetapi masalahnya yusadimu au tusadimu linasin au ijma. Nasnya apa? Wa yuharrima ar-riba. Wa harrama ar-riba. Ma hiya al-maslahah? Maslahah itu faidah atau al-manfa'ah allati qasadaha asy-syari' li'ibadihi min hifzi dinihim wa nufusihim wa uqulihim wa naslihim wa amwalihim. Ta'rif maslahah. Tudhkur anwa' al-masalih al-mursalah bin nazari ila quwwatiha ijmalan. Ada ad-daruriyat, al-hajiyat wa at-tahsiniyat. Kemudian masuk ke qaulus sahabi. نعم، هل في سؤال يا أخوات فيما تبقى من الوقت؟ نعم تفضلي. الاستحسان. الرقم الثاني ما سبب عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي؟ هل يجوز أن أجيب سبب عدوله بدليل إن قدح في عقله، هكذا. استحسان. نعم. إذن يكون باطل إذا عدل بسبب إن قدح الدليل في عقله، يكون هذا الاستحسان باطل وفاسد. Kenapa dia نعم تفضلي. ثم التعريف الأول في الكتاب: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي أو عن حكم كل إلى حكم استثناء بدليل إن قدح في عقله رجح هذا العدول. ما المقصود هذا؟ صحيح، أحسنت. إذن ما هو سبب الاجتهاد؟ سببه ماذا؟ إن قدح دليل في عقله فرجح هذا العدول. أحسنت صحيح. ما هو السؤال في الرقم الثاني؟ ما سبب عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي؟ عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي لدليل، أي لسبب دليل انقدها في عقله. أحسنت صحيح. الجواب هذا
والجواب صحيح. شكرا لك بارك الله فيك يا أختها. صحيح. Karena akalnya itu merajikan atau lebih condong kepada dalil yang khafi tersebut. Raja hadza al-udul. Tapi ini pun ya dia merojikan kias yang jali itu selama tidak dia memilih kias yang khafi, itu tidak menentang atau tidak bertentangan dengan nas yang lain. Ahsanti barakallahu fiik. هل في سؤال آخر يا أخوات؟ تمام. إذا انتهينا، وقد انتهينا أيضا من الموضوعات الموجودة في أصول الفقه. نسأل الله لكم التوفيق والتيسير في جميع الأمور، ولا سيما في قبولكن في قسم الشريعة بإذن الله تعالى في معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا. قسم الشريعة بإذن الله تعالى. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. نكتفي بهذا القدر ونختم بالحمد لله ودعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ونستأفي منكم يعني إن وجدتم في أو في شرحي فيها خطأ أو غلط، وأشكركن على حسن معاملتكن وانتباهكن ومشاركتكن في المحاضرات، وإلى اللقاء في مجالات الأخرى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. جزاك الله خير.